kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Damai sejahtera bagi kita semua. Salam kegerakan. Shalom. Melalui kesulitan dan masalah yang terjadi di dalam hidup kita dapat memberikan kita banyak keuntungan. John Maxwell pernah berkata bahwa yang pertama, kesulitan dan masalah membuat kita mampu mengenali diri kita sendiri. Yang kedua, kesulitan dan masalah merupakan guru yang lebih baik daripada kesuksesan atau keberhasilan. Yang ketiga, kesulitan dan masalah mampu membuka pintu peluang yang baru. Keempat, kesulitan dan masalah memberikan kita kesempatan untuk menulis kisah yang baik atau kisah yang inspiratif di dalam hidup kita. Dan masih banyak lagi hal positif yang bisa kita dapatkan dari kesulitan dan masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Contoh yang paling sederhana adalah melalui bencana atau wabah yang sedang menimpa kota kita, bangsa kita, bahkan semua bangsa di dunia saat ini, membuat kita akhirnya peduli dan sadar akan pentingnya kebersihan dan kesehatan, bukan? Orang mulai rame-rame rajin mencuci tangan, kemana-mana membawa hand sanitizer, rajin mandi, rajin minum vitamin, mengkonsumsi makanan yang sehat, rajin berolahraga. Semuanya itu dilakukan supaya kita tidak mudah sakit dan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita. Ternyata masalah dan kesulitan tersebut membawa keuntungan bagi kita. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang tidak boleh kita lupa. Kesulitan dan masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita, lingkungan kita, keluarga kita, atau bangsa kita bisa jadi merupakan hasil dari kesalahan dan dosa-dosa kita.
Di dalam Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-30 dikatakan di sana, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Kemudian kita bisa melihat hasilnya di dalam Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Dikatakan di sana, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi kita melihat di sini masalah dan kesulitan ternyata muncul akibat dosa dan kesalahan. Dan banyak lagi kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa ketika Israel mengalami pemerintahan yang kacau, bencana, sakit penyakit, kelaparan, kesengsaraan, dan lain-lain, selalu disebabkan oleh dosa-dosa dan keadaan rohani yang merosot. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Kemudian di ayat yang ke-8 kita bisa melihat hasilnya. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Risyataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risyataim ke-8 tahun lamanya. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-14 mengatakan akibatnya 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon Raja Moab. Demikian pula dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua mengatakan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Yunus 1 ayat yang kedua dikatakan di sana, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kemudian di dalam pasal yang ketiga ayat yang keempat dikatakan di sana, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain di dalam Alkitab. Nilai-nilai ini juga berlaku bagi kita saat ini. Bisa jadi wabah, goncangan, masalah, dan kesulitan yang sedang terjadi merupakan hasil dari dosa-dosa dan kemerosotan rohani di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu respon yang tepat sangat diperlukan di dalam situasi seperti ini. Tidak salah sih kita merespon musibah ini dengan melakukan segala macam usaha pencegahan dan antisipasi, rajin menjaga kesehatan dan kebersihan, rajin mencuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker kemana-mana, mentaati anjuran pemerintah dengan menjaga jarak atau social distancing, menjaga stamina tubuh dengan makanan yang sehat, minum vitamin dan rajin berolahraga, mulai menyiapkan stok bahan makanan di rumah dan semua keperluan. Merespon dengan tindakan-tindakan tersebut adalah tepat, baik dan tidak masalah. Namun terlebih dari itu semua, kita harus merespon bencana dan kesulitan ini dengan tindakan pertobatan. Ya, pertobatan kita sebagai individu, pertobatan kita sebagai keluarga, pertobatan kita sebagai umat Tuhan, pertobatan kita sebagai pelayan Tuhan, pertobatan kita sebagai hamba Tuhan, pertobatan kita sebagai bangsa. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Anda harus bertobat, saya harus bertobat. Kita semua harus merendahkan diri dan bertobat. Ayat-ayat Alkitab di atas mencatat dosa terbesar umat Israel adalah ketika mereka mulai melakukan penyembahan berhala terhadap ilah-ilah lain dan mulai meninggalkan Tuhan Allah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita berkata bahwa saya tidaklah melakukan penyembahan berhala seperti orang Israel pada waktu itu. Memang kita tidak menyembah Baal, dewa-dewa lain, pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Namun segala sesuatu yang membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak lagi bergantung kepada Tuhan bisa menjadi berhala bagi kita. Mungkin kepandaian kita, pekerjaan kita, harta kita, hobi kita, cita-cita kita, bahkan pelayanan selama ini telah membuat kita menjauh, melupakan dan tidak bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Yang artinya semuanya itu telah menjadi berhala di dalam kehidupan kita.
Ketika saya belum mempunyai pekerjaan, tidak jarang saya berdoa puasa, merintih dan menangis di bawah kaki Tuhan agar diberikan pekerjaan. Masa itu memang tidak nyaman bagi saya. Namun saya melihat bahwa saya sangat bergantung dan berharap kepada Tuhan. Setelah mendapat pekerjaan, kesibukan, gaji dan fasilitas saya, mulai saya merasa yakin bahwa kemampuan, pekerjaan, gaji dan fasilitas yang saya dapatkan akan mampu mencukupi dan menolong kehidupan saya. Tanpa disadari, rasa bergantung dan berharap kepada Tuhan perlahan mulai sirna. Bukan hanya itu saja, dahulu pekerjaan yang kita anggap sebagai berkat Tuhan lama-kelamaan membuat kita mengeluh, ngomel, capek, stres, dan menggerutu. Bukankah hal itu telah menjauhkan kita dari Tuhan? Tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tidak lagi mensyukuri berkat Tuhan. Bagaimana dengan pelayanan kita? Masihkah kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita dan bersyukur atasnya? Atau kita mulai mengeluh dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan keluarga kita, pasangan kita, suami kita, istri kita? Masihkah kita menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan? Atau membuat kita selalu berkata, gara-gara kamu hidup saya susah? Bagaimana dengan cita-cita bisnis dan usaha kita? Masihkah kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menentukan arah hidup kita dengan berkata, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Cita-cita Tuhan harus menjadi cita-cita saya. Atau selalu kita berkata, pokoknya apa yang saya kehendaki dan saya mau harus terjadi. Aku pasti bisa, aku bisa melakukan perkara yang besar. Namun tidak lagi berkata, biarlah kehendak-Mu dan bukan kehendakku yang terjadi. Bukankah semuanya itu membuat kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, dan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, tidak lain menjadi berhala bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seruan pesan firman Tuhan hari ini sangat jelas. Kita semua harus bertobat. Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan yang kelima mengatakan, aku tahu bahwa segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidaklah demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Namun tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya pada ini akan berlalu. Namun saya terlebih percaya ketika kita bertobat, kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan akan terjadi. Dan berkat yang lebih penting daripada pertobatan adalah kita kembali dan mengerti bahwa relasi dengan Tuhan adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita. Kita kembali menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yunus 3 ayat yang kelima dikatakan di sana. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Kemudian di Yunus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri. Mari kita kembali berseru kepada Tuhan, mengakui segala keangkuhan dan kesombongan kita, memohon belas kasihan Tuhan. Kalau ini menjadi doa saya dan saudara, mari letakkan tanganmu di dada, dan mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami sujud di kakimu, merendahkan bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta, biar belas kasih Bapa yang bertambah nyata.
atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah Indonesia, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa